الحمد لله رب العالمين. Nah, demikian juga gangguan-gangguan hati itu, ria, ujub, sum'ah, ya, tidak ikhlas itu selalu berseliweran menghampiri hati kita ketika kita, terutama kalau kita berbuat kebaikan. Ya asalkan tidak kita iyakan saja, kita istighfari saja. Ketika hadir perasaan, kamu memang ini, saya memang begini ya. Jadi misalnya itu langsung aja di-cut itu. Saya langsung di-cut. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin hadirat, para pengasuh, para asatid, saudara-saudara sekalian di Aula Yatim Center Al-Khiras Situbondo maupun yang berada dimanapun saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur ala kulli hal, bersyukur bahkan atas sesuatu yang kurang menyenangkan dalam diri kita sekalipun. Kalau itu bisa kita rasakan, maka apalagi terhadap keenakan atau kebaikan-kebaikan yang kita rasa, pasti kita akan lebih mampu bersyukur. Jadi kalau latihan bersyukur itu justru kalau memang yang tidak enak itu berlatih bersyukur. Sehingga nanti akan sangat mudah kalau ketemu yang enak, akan mudah bersyukur. Ini saya dulu mencontohkan, kalau untuk melatih keikhlasan itu, kalau buka dompet mau bayar apa, ambil uang terbaik. Ambil uang terbaik, ambil uang yang nilainya sama-sama 2.000 rupiah, misalkan mau bayar parkir. Ambil di dalam dompet itu yang paling bagus uangnya. Ini melatih keikhlasan dan mengikuti perintah Nabi, perintah agama bahwa memberi itu adalah dengan sesuatu yang terbaik dan yang umumnya paling dicintai. Jadi hal-hal kecil semacam ini merupakan media belajar, media pelatihan. Jadi maka kita akan mudah bersyukur terhadap yang memang diwajibkan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap segala nikmat. Ya, pada umumnya nikmat itu adalah yang menyenangkan. Kalau orang yang sudah dalam level spiritualitas tinggi, yang tidak menyenangkan pun adalah juga nikmat. Bagaimana kemarin kita contohkan ya, kesandung batu berdarah, wah itu zahirnya adalah musibah. Tetapi bagi orang yang memiliki kualifikasi spiritualitas yang memadai, maka itu justru adalah rezeki, justru adalah kenikmatan. Ini perlu berproses. Hanya para wali lah yang bisa seperti itu. Wali itu bukan berarti terus wali bisa menghilang apa enggak ya. Wali nanti di bab mujahadah ini, hadis pertama kita akan bertemu dengan hadis qudsi, dawuh-dawuhnya firman-firman Allah
yang diucap melalui lisan baginda Nabi yang menyinggung masalah wali nanti. Sekarang kita masih mengantar dan mukadimah. Karena panjang sekali ini karena mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan mendasar, makanya harus kita sampaikan pelan-pelan, sakoni demi sakoni begitu, sehingga betul-betul bisa dipahami bahwa mujahadah yang kita kaji ini adalah maknanya adalah berjuang, di mana ulama memberikan seperti yang kemarin kita urai bahwa makna dasarnya adalah kafun, itu mencegah kafun nafsi an iradatiha minaduri bi ghairil ibadah, upaya berjuang mencegah nafsu, mencegah diri atau nafsu itu yang cenderung berkehendak, nafsu itu cenderung berkehendak untuk menyibukkan manusia terhadap yang selain ibadah. Itu makanya ada makna mujahadah yang paling dekat atau yang paling mendekati kebenaran itu diantara definisi bukan bersungguh-sungguh tapi berjuang. Kenapa? Apa bedanya bersungguh-sungguh dengan berjuang? Kalau bersungguh-sungguh ini ya sebatas bersungguh-sungguh terhadap segala sesuatu, tidak disertai dengan sebuah tantangan. Misalkan nih makan, kalau makan sing sungguh-sungguh tenanan, makanya sudah makan, bismillah, kemudian makan, dikunyah, terus harus sampai habis. Nggak ada tantangan sama sekali. Tapi kalau mujahadah yang bermakna lebih tinggi, yaitu berjuang itu maknanya adalah menghadapi tantangan. Dalam beribadah misalnya, Masya Allah, tantangannya kemarin kita urai dua ya. Tantangannya adalah nafsahu wa ghairuhu. Jadi di dalam bermujahadah itu perjuangannya adalah melawan diri dan melawan yang di luar diri. Itu tantangannya berat sekali. Minan nafsa la amaratun bi itu satu ketentuan bahwa sesungguhnya nafsu itu dalam surat Yusuf, nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan. Di antara keburukannya apa? Ya tadi itu yang tugali ibadah, menyibukkan kita manusia kepada yang selain ibadah. Sudah ada masih kita diberi kesibukan yang mengasihkan sehingga waktu sholatnya telat-telat, misalnya waktu datang sholat berjamaahnya juga telat-telat. Ini sering kita rasakan bahkan tanpa tersadari, sering. Maka peta dalam diri kita bahwa di dalam diri kita adalah medan pertempuran, medan perjuangan untuk dilawan, karena nafsah diri kita atau nafsu yang kemarin tadi sudah urai ada 4, yang nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu muhimah, dan nafsu mutmainah. Nafsu amarah dan nafsu lawamah inilah yang jadi PR kita, di mana nafsu amarah itu adalah yang disebut dalam surat Yusuf tadi, inna nafsa la amaratu bisu, cenderung memerintahkan pada keburukan. Nah, kemudian kita sudah urai di pertemuan yang pertama kemarin bahwasanya terkait dengan berperang melawan diri ini ya, hal yang paling berat untuk dilawan atau yang paling berat untuk diperjuangkan adalah keikhlasan. Keikhlasan itu adalah berbuat segala sesuatu ya hanya pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak mengharap apa-apa tetapi harapannya hanya boleh kepada Allah. Sehingga banyak para ulama yang memberikan clue atau petunjuk untuk menjaga keikhlasan.
misalkan sembunyikanlah amal kebaikanmu sebagaimana kalian menyembunyikan dosa-dosa. Itu diantaranya. Ini begitu pentingnya. Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini cucunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya anak Husain, punya anak namanya Ali. Jadi namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu termasuk pamannya Nabi. Beliau ini saking ingin menyembunyikan amaliyahnya dari manusia. Beliau tidak diketahui oleh siapapun. Setiap malam, setiap orang sudah tertidur lelap, dia berkeliling memikul sembako. Memikul sembako itu ditaruh di depan rumah-rumah orang miskin di Madinah. Ini ada yang tahu. Tiba-tiba orang keluar rumah, subuh itu mau keluar, sudah ada sembako di depan, dan tidak ada yang ngaku, tidak ada yang tahu, diumumkan, tidak ada yang tahu, dicari, diinvestigasi. Kalau dulu mungkin ya semacam sekarang wartawan, tidak ada yang tahu. Ya untungnya waktu itu belum ada CCTV. Kalau ada CCTV, dipasang CCTV beres. Nggak tahu. Sampai kemudian suatu saat Allah berkenan mewafatkan beliau ini. Nah, ketika dimandikan, terlihatlah di pundak beliau itu bekas orang memikul barang-barang berat. Baru diketahui itu tanda, tapi belum diketahui siapa, itu belum terpecahkan. Baru setelah kematian beliau, besoknya, lusa dan seterusnya sudah tidak ada lagi sembako di depan pintu orang-orang miskin. Nah, ini baru diketahui oleh manusia amaliyahnya beliau, Masya Allah. Sufyan, ya tadi yang saya katakan ulang tadi. Sufyan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, sudah. Sufyan bin Uyainah itu mewanti-wanti demi menyembunyikan keikhlasan amal dari manusia itu. Sembunyikanlah amal solehmu, amal ibadahmu, sebagaimana kalian menyembunyikan dosa-dosamu. Oh, ini Masya Allah, ini satu langkah yang sangat stela. Bagaimana kita menyembunyikan amal kebaikan, sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa. Itu keikhlasan, dan itu yang sangat berat ketika kita membahas atau mengkaji atau mengaji diri, membuat diri lebih aji di hadapan Allah dalam hal kita berjuang di dalam beribadah, melawan nafsu, melawan diri sendiri, di mana nafsu itu kecenderungannya menghendaki menyibukkan manusia terhadap dengan perbuatan atau pekerjaan amaliyah di luar ibadah, yang di luar konteks ibadah. Jangankan pekerjaan yang bukan ibadah ritual sekalipun, itu setan atau diri kita itu masih sering membisikin untuk menjadi yang bukan bernilai ibadah. Kemudian bukan yang bernilai ibadah. Ada 3 amaliyah besar yang sesungguhnya itu nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menjadi zong, menjadi tidak bernilai sama sekali. Yang pertama jihad fisabilillah, perang beneran, jihad fisabilillah. Kemudian Al-Quran yang mengajarkan atau Ahlul Quran. Yang ketiga sedekah. Itu banyak diceritakan kelak di yaumil kiamat, ketika seseorang ditanya menghadap Allah dengan membawa pahala, membawa amaliyah jihad, membawa amaliyah Quran, membawa amaliyah sedekah. Ditanya, wahai si fulan, apa yang kau bawa menghadapku? Ya Rabb, aku membawa amaliyah jihad fisabilillah. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh, ya Rabb. Dinyatakan bahwasanya engkau berdusta,
kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjuang, engkau berperang kala itu sampai terbunuh. Pamrihmu hanya ingin mendapatkan sebutan bahwa engkau pemberani dan engkau sebagai syuhada, sebagai syahid. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Masya Allah, subhanallah. Ini tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang juga para ahli Quran, para qori. Ya, engkau datang membawa apa? Hamba datang membawa amaliyah Al-Quran. Hamba bersusah payah menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca tartil Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, hanya demi meninggikan nama mulia Allah. Maha tahu, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau mempelajari Al-Quran, engkau mengamalkan Al-Quran, engkau mendakwahkan Al-Quran, hanya ingin disebut oleh manusia sebagai ahli Quran. Dan sebutan itu setelah engkau peroleh di dunia, maka saya dia di neraka juga. Naudzubillah. Hanya engkau ingin disebut sebagai qori, disebut sebagai seorang hafid, seorang hafidah. Maka ini amaliyah yang sangat besar nilainya sebenarnya kalau saja dilandasi dengan keikhlasan. Sedekah juga demikian. Ya, aku sedekahkan, aku wakafkan, aku baktikan seluruh hidupku, seluruh hartaku di jalan untuk ini, untuk itu, untuk ini. Kadzabta. Allah menyatakan engkau berdosa karena sesungguhnya engkau ini dan itu yang kau sebutkan tadi hanya ingin mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, maka tidak diakui. Ini naudzubillah, naudzubillah. Jadi kita asah keikhlasan kita lawan diri kita ketika kita beramal soleh. Ada bisikan-bisikan ketidakikhlasan seperti ria, seperti lebih halus lagi ujub. Wah, aku ini gini ya, aku ini hebat ya, seperti itu. Terus mencoba ya, ini dilawan terus, dan itu pasti selalu hadir, pasti selalu terbersih. Maka lawan, kata kuncinya lawan. Ya, kalau misalkan naik mobil di lampu merah misalkan, ada pedagang koran, pedagang kacang, pedagang tahu, selalu hampiri, nggak bisa enggak. Apalagi badul itu yang pengamen selalu hampiri. Kuncinya di kita, asalkan kita tidak buka kaca, asalkan kita tidak melayani mereka, selesai, nggak ada masalah. Nah, demikian juga gangguan-gangguan hati itu, ria, ujub, sum'ah, ya, tidak ikhlas, itu selalu berseliweran menghampiri hati kita ketika kita, terutama kalau kita berbuat kebaikan. Ya, asalkan tidak kita iyakan saja, kita istighfari saja. Ketika hadir perasaan, oh, kamu memang ini, saya memang begini ya, jadi misalnya itu langsung aja di-cut gitu. Saya langsung di-cut, subhanallah, langsung di-cut. Ini jadi selalu memang hati selalu dihampiri oleh rasa seperti itu selalu dan selalu, tidak akan pernah berhenti. Tapi kata kuncinya tetap pada kesungguhan kita, pada juang kita, pada mujahadah kita, pada jihad kita di dalam memerangi hal-hal yang demikian. Karena kalau tidak diperangi, hal itu akan menghanguskan, akan menirkan, meniadakan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat hemat sekali. Dan kemarin kita sudah bagi bahwasanya kemujahadah itu yang perjuangan itu memerangi diri sendiri dan memerangi yang di luar diri kita sendiri. Adapun yang memerangi di dalam diri kita sendiri itu ada dua hal, ya, ada fi'lul ta'at, kemarin kita sebut ya, fi'lul ta'at itu perbuatan-perbuatan untuk membangun ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada tarkil ma'asi atau tarkil muharram, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau segala jenis bentuk kemaksiatan dari yang paling kecil dengan berbagai versinya sampai yang paling besar. Ada dua ini peperangan kita di dalam diri kita. Apa?
perang untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, dan berperang untuk mulus bisa menghindari atau meninggalkan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.